Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman Syahida dengan NIM H1D02408 dari kelas A. Di video ini saya akan membahas tentang proyek saya di tugas CPMK 3, yaitu Clinic Q. Nah, di sini kita bisa lihat dari awal, kita langsung demonstrasikan aplikasinya saja. Ini ada sebuah dashboard dari Clinic Q, antrian klik tanpa ribet. Di sini ada yang kalian butuhkan, yaitu manajemen antrian, papan antrian, data pasien, manajemen dokter dan poli, catatan kunjungan, dan laporan lengkap. Terus di sini ada ya dashboard pada umumnya lah. Habis itu ini ada login. Kita langsung saja. Jika kalian belum punya akun, maka harus membuat akun baru dulu. Tapi di sini kita akan menggunakan akun yang sudah ada aja, akun demo. Yaitu kita gunakan akun admin Clinic di sini. Tinggal kita copy, kita input passwordnya. Dari depan sini, ini dashboard admin bisa memantau antrian hari ini ada berapa, sedang delay ini ada berapa, selesainya ada berapa, total pasiennya ada berapa, dan kunjungan terbarunya. Habis itu ada antrian per poli. Di sini ada 4 poli anak, poli umum, poli gigi, dan poli KIA. Lalu dalam antrian, ini kita bisa lihat antrian mana saja yang sudah ataupun sedang menunggu. Di sini kita lihat antrian C001 dengan nama Budi Santoso itu dari poli gigi. Waktu daftar segini, statusnya udah selesai. Lalu untuk Rina Marlina itu dari poli umum, waktu daftarnya menunggunya statusnya menunggu, dan estimasi menunggunya berapa gitu. Dan ini kita sebagai admin atau nanti sebagai petugas yang ada di sebelah dokter atau yang di klinik itu bisa menggunakan function button panggil untuk memanggil pasien dalam antrian. Di sini saya membuat sebuah tampilan yang mungkin bisa ditampilkan dalam sebuah television atau monitor. Bisa ada ditampilkan di sudut-sudut rumah sakit untuk para pasien melihat antriannya. Ini total 1 menunggu, total dilayaninya 0, dan yang selesai juga 0. Dan ini ada nomor A001 pasien Marina, dan ini itu bisa per poli atau semuanya. Kalau ini kan polinya poli umum, makanya total 1 menunggu 1. Tapi kalau kita untuk yang gigi tadi yang selesai udah 1, yaitu adalah atas nama pasien Budi Santoso. Lanjut, ini untuk pasiennya, daftar pasien yang terdaftar di klinikku gitu. Habis ini ada daftar kunjungannya yang sudah tadi adalah Budi Santoso. Ini untuk kita create poli, ngatur poli, mengatur akun dokter. Ini jadwalnya dan polinya, dan yang terakhir adalah laporan. Kita bisa tampilkan laporan per waktu bulan atau tanggalnya gitu. Kita langsung coba ke petugas. Untuk petugas hampir sama kayak admin, bedanya dia hanya di bagian dashboard antrian, papan antrian, pasien, dan kunjungan, yang bertugas untuk mengatur bagaimana jalannya antrian dan mengatur biar pasien-pasien yang datang itu tidak antrinya tuh berebutan atau gimana, dan secara teratur gitu loh. Ini hampir sama, dan sama. Oke. Nah, sini saya akan menjelaskan dari struktur projectnya dulu. Kita punya Laravel, Livewire, PHP, dan MySQL. Di sini ada Livewire, yang mana ini adalah otak dari aplikasinya bekerja, gimana CRUD itu bekerja. Habis itu ada models ini representasi dari database, mulai dari antrian sampai user. Habis itu ada resource, yang mana berupa tampilan dari aplikasinya, bisa dari dashboard, tampilan dokter, tampilan petugas, dan tampilan antrian yang tadi sudah ditunjukkan. Di sini kita punya model, yang mana model ini merupakan representasi dari sebuah tabel atau database, yang mana pastinya dia bisa berinteraksi dengan database, bisa mendefinisikan relasi data atau kardinalitas, bisa memungkinkan format data. Contoh ini kita mengcasting jadwal hari menjadi array, aktif menjadi boolean. Habis itu bisa sebuah validasi ataupun logika bisnis. Kita contoh dari antrian. Di sini dia punya yang bisa diisi, yang di casting, kardinalitasnya, dan ini merupakan fitur-fitur khususnya. Mulai dari function panggil, yang mana akan mengupdate status menjadi dipanggil, dan waktu panggilnya menjadi sekarang. Ini sama. Habis itu kita contoh juga, ini ada function estimasi menit, yang mana
ini memungkinkan antriannya itu berapa menit gitu loh. Habis ada function get status batch attribute, ini mendefinisikan jika menunggu maka akan dapat label menunggu dan kelasnya batch menunggu sampai selesai ataupun batal gitu, atau juga tidak ada. Untuk dokter sama, ada yang bisa diisi, jadi casting, ada kardinalitasnya, dan ada function khususnya. Contoh get foto URL attribute. Habis ada kunjungan, sama, pasien, dan sampai user. Untuk model, intinya dia bisa berinteraksi, bisa mendefinisikan sebuah relasi kardinalitas, memungkinkan format data, habis itu bisa logika bisnis atau function khusus gitu. Oke, kita bahas dari Levoyer, yang mana ini merupakan otak dari aplikasi yang kita buat. Kita bahas contoh satu dari indeks pasien. Kita punya hashtag layout dan hashtag title, yang mana ini kita menyuruh Levoyer untuk membungkus sebuah layout, yaitu layout.apps, agar kita tidak usah menulis sebuah layout secara manual di fitur yang kita buat, dan titelnya adalah manajemen pasien. Di sini kita punya public variable, dan di sini kita punya sebuah rules. Rules ini mendeklarasikan variable itu harus seperti apa, require kah, nullable kah, string, digits, ataupun maksimalnya berapa. Tapi kita punya sebuah render, yang mana ini merender pasien dari nama, jenis kelamin, nick, nomor RM, dengan judul manajemen pasien. Lalu kita punya open create, ini untuk menambahkan sebuah pasien dengan default jenis kelaminnya itu L, laki-laki. Habis itu kita untuk mengedit dari pasien. Nomor RM diubah dengan nomor RM yang telah diubah. Nama diubah dengan nama, jenis kelamin diubah dengan jenis kelamin, sampai alergi. Intinya dia mengubah yang lama menjadi yang baru. Makanya this no RM sama dengan hashtag $P no RM. Nah, untuk save, ini tuh merupakan otak dari proses penyimpanan data dari komponen ini. Fungsinya ya menerima data dari formulir dan menyimpannya ke database. Habis ada open view untuk melihat view-nya, untuk untuk confirm delete, dan untuk delete-nya. Confirm delete itu membutuhkan konfirmasi untuk mendelete. Delete memang fungsi mendelete-nya, kayak double confirmation untuk iya atau tidak dan prosesnya. Nah, kurang lebih untuk level yang lainnya itu hampir sama. Ada public string, ada query stringnya, untuk render, open view, close view, dokter juga hampir sama. Ada public variabelnya, ada string, ada rulesnya lagi, ada render, open create, open edit, dan yang lainnya. Untuk Levoyer intinya seperti itu, dia mengatur dari bagaimana CRUD ini bekerja. Lalu untuk controllers, di sini kita hanya punya satu controller, yaitu out controllers, yang mana ini mengatur sebuah login untuk menampilkan loginnya, function loginnya, menampilkan register, function registernya, dan function logout. Untuk login tidak ada yang spesial, sekedar untuk validate saja. Dan untuk middleware ini untuk menghandle apakah sudah login ataupun apakah dia sebuah admin. Itu tadi penjelasan project Clinico dari saya. Untuk merangkum, text tag-nya itu menggunakan Laravel sebagai framework, Levoyer sebagai komponen reaktif, habis itu ada Tailwind CSS sebagai styling, ada MySQL untuk database-nya, dan fitur utamanya itu ada antrian real time seperti yang sudah ditunjukkan, ada CRUD dari poli dan dokter, habis itu ada pendaftaran pasien, riwayat kunjungan, maupun upload foto. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.